bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Halo Sobat Netizen, selamat datang di Jejak Politik. Hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu isu panas di tanah air, nasib ibu kota negara IKN setelah anggaran diblokir. Apakah ini cuma soal birokrasi atau ada sisi politik dan investasi yang kelam? Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Mari kita ingat kembali, apa itu IKN? IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara merupakan proyek ambisius pemerintah era Jokowi untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan. Tujuannya jelas, mengatasi masalah kemacetan, kepadatan, dan isu lingkungan di Jakarta. Proyek ini digadang-gadang akan menjadi kota masa depan dengan tata ruang terencana dan infrastruktur modern. Namun, di balik ambisi besar itu, ada kabar yang bikin panas. Anggaran untuk pembangunan IKN, khususnya di tahun 2025, mengalami pemblokiran. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Sebelum terjadinya kebuntuan, pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan IKN periode 2025 sampai 2029. Untuk tahun 2025 saja, ada dua komponen penting. DIPA awal 6,3 triliun rupiah, dana tambahan 8,1 triliun rupiah untuk pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, dan infrastruktur penunjang. Jadi, total kebutuhan awal mencapai sekitar 14,4 triliun rupiah. Angka-angka ini tentu sudah diincar untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai jadwal. Namun, disinilah masalah mulai muncul. Jadi, kenapa dana sebesar 14,4 triliun rupiah ini tiba-tiba diblokir? Menurut sejumlah sumber, termasuk Kompas dan Detik, masalahnya bermula dari pemangkasan dana dalam APBN 2025. Bagi sebagian pihak, hal ini bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan juga pertanda adanya permainan politik dan prioritas yang digeser. Bayangkan, saat Anda ingin membangun rumah, namun dana yang sudah disiapkan tidak cair tepat waktu. Pasti pembangunan rumahnya pun terhenti, bukan? Nah, itulah yang terjadi pada IKN. Meskipun progres pembangunan sudah mencapai 87%, tanpa dana yang lancar, beberapa tahap penting harus ditunda. Apakah pemerintah hanya main politik dengan anggaran, atau memang tak paham betul soal prioritas pembangunan? Pertanyaan ini tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya, terutama di kalangan investor dan masyarakat yang menantikan kemajuan nyata dari IKN. Mari kita bahas dampak nyata dari pemblokiran anggaran ini. Ada 3 hal utama yang menjadi sorotan. Pertama, terhambatnya progres pembangunan. Walaupun laporan menyebutkan pembangunan sudah mencapai 87%, tanpa dana yang cair, tahapan penting seperti pembangunan gedung pemerintahan dan infrastruktur pendukung harus diundur. Ini jelas akan mempengaruhi target penyelesaian IKN. Yang kedua, keraguan investor. Ketidakpastian pendanaan bukan hanya mengganggu jadwal pembangunan, tapi juga menimbulkan keraguan di kalangan investor. Investasi swasta yang seharusnya mendongkrak proyek, kini mulai surut karena dana dari pemerintah tidak konsisten. Dan yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Proyek IKN bukan hanya soal pembangunan gedung, tapi juga soal penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan proyek yang terhambat, ribuan pekerja dan pelaku usaha lokal harus merasakan imbasnya. Dalam situasi seperti ini, banyak yang mempertanyakan, apakah IKN akan menjadi proyek ambisius yang sukses?
atau justru menjadi contoh kegagalan dalam perencanaan dan pendanaan nasional? Ketika Bapak Presiden juga ingin mengetahui progres pembangunan di IKN sampai dengan saat ini. Tentu harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Meski isu pemblokiran anggaran ini terdengar mengejutkan, pemerintah tak tinggal diam. Dalam berbagai pernyataan, pejabat otorita IKN dan Kementerian Keuangan berjanji untuk segera melakukan penyesuaian. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain, revisi dan penyesuaian anggaran. Pemerintah sedang mengomunikasikan penyesuaian dengan Kementerian Keuangan agar dana yang telah disetujui bisa segera cair. Ini merupakan upaya agar pembangunan IKN tetap berjalan meskipun harus ada revisi prioritas. Kerjasama dengan sektor swasta. Menggandeng investor swasta melalui skema kerjasama agar beban pendanaan tidak sepenuhnya mengandalkan APBN, langkah ini diharapkan bisa menambah suntikan dana dan mempercepat pembangunan. Pendanaan alternatif. Alternatif seperti penerbitan obligasi atau kerjasama dengan lembaga keuangan internasional sedang dipertimbangkan sebagai solusi untuk menutupi kekurangan dana. Walaupun solusi-solusi ini terdengar logis, banyak pihak masih skeptis. Mereka mempertanyakan apakah penyesuaian ini cukup untuk menyelamatkan proyek ambisius yang sudah dirancang dan dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Atau memang pemerintahan Prabowo akan meninggalkan IKN begitu saja. Lantas, bagaimana sebenarnya nasib IKN ke depan? Ada beberapa skenario yang bisa saja terjadi. Pertama, keterlambatan dan penyesuaian proyek. Jika pemblokiran dana terus berlangsung, IKN bisa mengalami keterlambatan signifikan. Bahkan, skala proyek mungkin harus direvisi agar sesuai dengan realitas pendanaan yang ada. Yang kedua, diversifikasi sumber dana. Di sisi positif, dengan melibatkan lebih banyak investor swasta dan sumber pendanaan alternatif, proyek IKN bisa tetap berjalan meski dengan ritme yang berbeda dari rencana awal. Dan yang ketiga, risiko dan peluang. Bagi sebagian orang, situasi ini merupakan kegagalan manajemen keuangan nasional. Namun, bagi yang lain, ini adalah kesempatan untuk menguji inovasi pendanaan dan kerjasama lintas sektor demi terwujudnya ibu kota yang modern. Meski kontroversial, satu hal yang pasti, keputusan-keputusan di balik pemblokiran anggaran ini akan berdampak besar pada masa depan IKN dan pada gilirannya, masa depan bangsa. Pada akhirnya, nasib IKN masih menggantung di antara kontroversi politik, dinamika pendanaan, dan harapan besar masyarakat Indonesia. Apakah kita akan melihat IKN sebagai simbol kebangkitan atau justru sebagai catatan kegagalan? Itu semua tergantung pada langkah nyata yang diambil oleh semua pihak terkait. Nah, sobat netizen, menurut kalian apakah pemblokiran anggaran ini merupakan strategi politik atau memang masalah manajemen keuangan yang serius? Tulis pendapat dan argumen kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa informasi ini membuka mata. Share ke teman-teman agar diskusi semakin seru dan subscribe channel Jejak Politik untuk update berita dan analisis terkini seputar pembangunan nasional. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap kritis dalam menyikapi berita-berita hangat seputar negeri ini.